Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Digantara Yuda dengan NIM 67051641114 dari D3 Teknologi Telekomunikasi. Dalam video ini saya akan memaparkan mengenai hasil proses penulisan atau pembuatan proyek akhir saya yang berjudul Rancang Bangun Power Divider Microstrip untuk antena susun 4x1 dengan 4 axis pada aplikasi Uplink Evolved Sespero Missile pada frekuensi S-band. Latar belakang dalam proses perancangan proyek akhir saya diawali dari yang berhubungan dengan teknologi di bidang telekomunikasi, khususnya dalam keperluan militer, yaitu senjata rudal kendali. Apa itu senjata rudal kendali? Yaitu senjata roket militer yang memiliki sistem pengendali dalam melakukan pencarian suatu target atau menentukan suatu target sasaran. Maka dari itu saya melakukan suatu penelitian dan mencari beberapa penelitian yang ada di Indonesia mengenai rudal kendali. Dan saya menemukan salah satu penelitian yang dikembangkan oleh Lembaga Antariksa Penerbangan Nasional atau LAPAN, itu melakukan pengembangan yang berhubungan dengan rudal kendali. Namun, dari penelitian tersebut belum ada tahapan selanjutnya mengenai penelitian rudal kendali. Maka dari itu saya membuat perancangan atau proyek akhir yang berhubungan dengan rudal kendali, dan saya membuat suatu alat power divider 4-way yang dimana akan diintegrasikan pada antena penerima yang ada pada roket kendali tersebut. Landasan teorinya, apa itu power divider? Power divider atau combiner merupakan salah satu komponen pasif microwave yang berfungsi sebagai pembagi atau penggabung daya. Dalam membagikan daya, power divider membagikan satu daya input menjadi beberapa daya output. Power divider sering digunakan dalam teknologi gelombang radio. Untuk teori pendukung dalam perancangan proyek akhir saya yaitu Wilkinson Power Divider, yang berfungsi membagi sinyal masukan menjadi beberapa sinyal keluaran dengan fase yang sama. Untuk prinsip utamanya adalah menyediakan isolasi tinggi antar output dengan membatasi efek dari refleksi sinyal untuk menghindari tidak match-nya antar port. Maka Wilkinson menambahkan sebuah resistor untuk mengupayakan ketiga port keluarannya match dan secara penuh mengisolasi port 2 dan port 3 pada frekuensi tengah. Mengenai perancangan saya dapat dilihat dari flowchart yang sudah dipaparkan dalam video ini. Dan untuk spesifikasi power dividernya, untuk frekuensi kerjanya 3,1 GHz, bandwidth 100 MHz, PSWR kurang dari 2, return loss kurang dari 10 dB, impedansi 500 ohm, distortion loss kurang dari minus dB, dan selisih fase kurang dari 10 derajat. Sebelum melakukan proses perancangan pada software CS 2019, langkah pertama yaitu melakukan proses perancangan melalui perhitungan power divider secara matematis. Dapat dilihat rancangan skematik hitungan yang dimana ini untuk mempermudah ke depannya dalam proses perhitungan secara matematis. Dan dapat dilihat dari tabel berikut ini beberapa parameter-parameter yang sudah dihitungkan secara matematis sesuai dengan dasar teori yang sudah
dari hasil literasi studi literasi. Maka dari nilai-nilai tersebut kedepannya akan membantu dalam proses pemodelan di Power CS 2019. Dan ini rancangan desain pada CS 2019 untuk langkah awalnya melakukan desain Power Feeder 2-way. Apabila sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan, maka kedepannya akan mempermudah dalam desain Power Feeder 4-way-nya. Dalam proses desain perancangan di CST 2019, langkah pertama yaitu melakukan penginputan parameter-parameter yang sudah ditentukan sebelumnya di matematis. Setelah melakukan penginputan, maka tahap selanjutnya melakukan tahap pemodelan sesuai yang sebelumnya didesainkan atau dirancang. Maka setelah itu melakukan proses perancangan desain, pemodelan, maka tahap selanjutnya melakukan proses simulasi. Apabila dari hasil simulasi tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi awal, maka tahap selanjutnya yaitu melakukan optimalisasi yang bertujuan untuk agar kedepannya hasil dari perancangan tersebut sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dengan apa? Dengan cara melakukan beberapa perubahan nilai dimensi yang ada pada parameter yang sudah diinputkan. Dan ini adalah hasil dari nilai optimasi. Ada beberapa parameter yang perlu diubah sehingga dapat mempengaruhi hasil dari simulasinya. Dan dapat dilihat dari tabel berikut ini, nilai-nilai dimensi yang sebelumnya telah diubah sedikit demi sedikit sehingga dapat menghasilkan hasil yang sudah ditentukan. Setelah melakukan optimalisasi, maka tahap selanjutnya yaitu hasil analisis simulasi. Untuk parameternya ada 4 yang dikhususkan dalam proyek akhir saya, yaitu yang pertama return loss, yang kedua insertion loss, yang ketiga simulasi fase, dan yang keempat yaitu impedansi. Maka dapat dilihat dari video ini hasil-hasil simulasi tersebut semuanya sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Maka untuk itu tahap selanjutnya itu proses realisasi dan pengukuran. Maka dari proses tersebut dalam pabrikasi Power Feeder saya menggunakan jasa pencetakan di PT Radar Telekomunikasi Indonesia. Berhubung terkendala dengan pandemi dan lain-lain, saya tidak bisa melakukan secara langsung realisasi dan pengukurannya. Dan ini hasil dari realisasi dan pengukuran, maksudnya hasil dari pabrikasinya secara tampak depan seperti ini dan secara tampak belakang seperti ini. Dan ini hasilnya. Yang sudah dipabrikasi. Setelah itu melakukan proses perancangan hasil pengukuran. Parameter, return loss, insertion loss, fase, dan impedansi. Dan ini salah satu contoh dari hasil pengukuran menggunakan alat yaitu network analyzer. Dan yang terakhir yaitu menganalisis perbandingan simulasi dan pengukuran seluruh Power Feeder. Dapat dilihat dari tabel berikut ini. Maka dapat disimpulkan yaitu dari hasil pengukuran mengalami penurunan, beberapa parameter mengalami penurunan nilai. Namun itu masih dalam batas wajar karena masih tetap sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Setelah melakukan hasil analisis perbandingan simulasi dan pengukuran seluruh Power Feeder, maka dapat diambil kesimpulan dalam proses perancangan proyek akhir saya. Yang pertama, pada proyek akhir ini telah berhasil merancang dan merealisasikan Power Feeder 4-way pada aplikasi uplink equalizer spirometer pada frekuensi S-band. Kedua, hasil simulasi dan pengurangan return loss port input maupun output pada 3,1 GHz berkisar antara minus 13,584 dB sampai minus 41,299 dB.
dihasilkan cukup baik karena sudah sesuai dengan spesifikasi yaitu kurang dari 10 dB. Ketiga, hasil simulasi dan polarisation loss antar setiap port pada frekuensi 3,1 GHz berkisar antara minus 7,299 dB sampai minus 8,422 dB, di mana hasil pengukuran yang dihasilkan masih dalam batas aman dan sesuai spesifikasi yaitu kurang dari minus 6 dB. Keempat, hasil simulasi dan pengukuran fase yang baik, sangat baik maksudnya, karena fase yang dihasilkan pada port 2, 3, 4, dan 5 menghasilkan nilai fase yang tidak jauh berbeda dan sesuai spesifikasi yaitu selisih antar port tidak lebih dari minus 10 derajat. Maka saran kedepannya dalam proses penelitian yang berhubungan dengan tunggal kendali, yang pertama dalam proses menentukan nilai parameter power divider, proses kalkulasi harus dilakukan dengan teliti. Sebab selisih nilai akan mempengaruhi nilai yang akan dihasilkan dari perancangan power divider. Yang kedua dalam proses pensolderan dan pemasangan konektor perlu diperhatikan ketelitiannya. Ketiga, untuk ke depan power divider dapat direalisasikan dengan metode yang lain. Keempat, proses fabrikasi dan pemilihan bahan substrat harus diperhatikan dengan baik, karena tiap ukuran suatu nilai dimensi akan mempengaruhi perubahan nilai dan dianjurkan memilih bahan yang berkualitas baik dan hati-hati terhadap barang tiruan. Cukup sekian video pemaparan mengenai proses yang berhubungan dengan proyek akhir saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.